Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. KPU Bali memberi santunan petugas yang meninggal dunia. RSJ Bangli siap melayani caleg stres yang gagal dalam pemilu. Mendekati Hari Raya Galungan, para perajin alat atau sarana upacara mulai kebanjiran pesanan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Menjadi caleg harus siap gagal, namun nasib tidak harus berakhir menjadi pasien rumah sakit jiwa. RSJ di Kabupaten Bangli merupakan rumah sakit rujukan tertinggi untuk kasus gangguan jiwa. Segala macam penyebab gangguan jiwa akan ditangani di rumah sakit ini, termasuk caleg yang gagal merebut kursi dewan. RSJ Provinsi Bali saat ini diberi tugas mendata lonjakan pasien gangguan jiwa, terutama pasca pemilu. Dan RSJ sudah siap melayani pasien caleg yang stres atau depresi karena gagal terpilih. RSJ juga menyiapkan layanan konseling melalui website atau media sosial untuk kasus umum. Sedangkan layanan privat bisa melalui WhatsApp atau telepon yang siap melayani 24 jam. Terkait dengan pemilu 2024, kami Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sesuai dengan tugas pokok fungsi kami melakukan perawatan, jadi meskipun kami juga melakukan kegiatan promosi, prevensi, deteksi, kami menyiapkan tempat tidur yang cukup untuk membantu Bapak Ibu yang membutuhkan perawatan serius di rumah sakit jiwa. Tim dokter kami dan juga jajaran kami 24 jam untuk kegawat daruratan. Saat ini RSJ Provinsi Bali menyediakan 330 tempat tidur untuk pasien dan yang sudah terisi 227. Masih ada 113 tempat tidur lagi yang kosong. Namun sejauh ini RSJ belum menerima caleg stres yang gagal terpilih. Masyarakat khususnya caleg diimbau jika ada perubahan emosional baik sebelum atau sesudah pencoblosan agar segera menghubungi rumah sakit. Dan pengelola RSJ menganjurkan jangan malu untuk datang karena lebih cepat ditangani akan semakin baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Mendekati Hari Raya Galungan, para perajin alat atau sarana upacara mulai kebanjiran pesanan. Di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Karangasem, para perajin mulai sibuk membuat alat upacara yang terbuat dari daun lontar. Salah satu perajin adalah Ninenga Kertiani. Ia mulai kerja keras membuat tamas, sampiang, ubak-abik, endongan, dan tamyang. Dan yang paling banyak dipesan adalah tamas ental yang sering digunakan sebagai salah satu wadah sarana upacara agama Hindu di Bali. Proses membuat tamas ental tidak mudah karena membutuhkan ketekunan, mulai dari mengolah daun lontar, pewarnaan, hingga pembentukan dan penjaritan. Dalam 1 minggu, Nengah Kertiani bisa membuat 1000 tamas yang dijual ke pengepul.
Satu bal tamas berisi 200 dan harganya Rp130.000. Dari motong-motongnya itu, terus jahit, bikin ini ampak, terus nyebel gitu sekitar 200-an lah. Dalam seminggu kira-kira 5 gitu, 5 bal. Yang satu bal isinya 200. Berarti kalau 5 itu 1.000 pieces Bu ya? 1.000 pieces ya. Oke. Itu dalam satu bal berapa dijual Bu? 130. Seminggu berarti dapat sekitar 650 Bu ya? Peminatnya banyak ya Bu? Iya, kadang kalau mau galungan gitu banyak pengepul yang nyari. Selain dijual ke pengepul dari berbagai daerah di Bali, tamas dan perlengkapan upacara lainnya juga dijual ke kios dan lapak pedagang perlengkapan sarana upacara yang ada di sejumlah pasar tradisional di Karangasem, salah satunya di Pasar Amlapura Barat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Perayaan Hari Raya Galungan dan Nyepi tidak hanya menguntungkan pedagang bambu atau pernak-pernik penjor, namun juga perajin pandai besi di Desa Mengwi, Badung. Saat ini mereka bekerja keras membuat berbagai jenis pisau untuk memenuhi pesanan pembeli. Apalagi Hari Raya Galungan tinggal beberapa hari lagi. Pembeli banyak yang memesan pisau atau golok. Pisau dan golok ini biasanya digunakan untuk keperluan menjajahitan serta mengolah daging. Made Darsana, salah satu perajin pandai besi, mengatakan pesanan pisau saat ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Maka dari itu, setiap hari ia bergelut dengan peralatan membuat pisau. Galungan lalu gimana sekarang? Lebih banyak sekarang? Ya lebih banyak lah sekarang. Karena sudah menginjak sekarang ya agak normal lah jadinya. Ekonominya, situasinya ekonominya udah meningkat gitu. Ya. Dulu kan COVID, sekarang udah kembali normal. Dalam satu hari berapa Pak bisa buat Pak? Satu hari Pisau, kalau pisau yang kecil untuk ibu-ibu itu satu hari ya dapat paling banyak 8 lah. 8 sampai ya 8 biji. Made Darsana setiap hari mengerjakan hingga 8 pisau ukuran kecil. Pisau ini dijual tidak terlalu mahal, namun kualitasnya baik karena buatan tangan para perajin di Desa Mengwi yang terkenal dengan keterampilannya membuat berbagai macam kerajinan khas Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Daging kerbau dapat diolah menjadi aneka hidangan yang lezat. Salah satunya kuliner lawar dan surapah kerbau. Tempat makan yang menyajikan hidangan ini antara lain berlokasi di wilayah Denpasar Selatan. Lawar dan surapah kerbau di tempat ini menggunakan bumbu khas Denpasar, yakni keleh nyanglo. Lawar dan bumbu juga dilengkapi parutan kelapa bakar agar cita rasanya menjadi gurih. Seporsi lawar kerbau dijual seharga Rp25.000, lengkap dengan nasi, kerupuk kulit kerbau, soto sapi, dan minuman. Kalau di setiap daerah kan beda-beda kan, kayak misalnya Gigi Anyar ada lawar flek, jadi dagingnya dicincang mentah, dimik pakai lawar. Kalau di Denpasar kita kita pakai lawar, dagingnya matang semua, jadi dengan bumbu cita rasa Denpasar yang disebut dengan bumbu klenyangluhnya. Klenyangluh, iya. Biasanya kan bumbu Bali, bumbu genep atau bumbu rajang kan. Kalau klenyangluh itu dia terdiri dari lengkuas, bawang putih, kemiri, terus sama ada kunyit
kalau bahasa Balinya kunyit, terus ada bakaran kelapanya. Yang itu yang bikin aroma, khas aromanya. Ini menunya ada lawar, ada serapah, ada soto. Terus kalau untuk lawarnya, lawar kebo, sama serapah sapi, sama soto sapi. Gimana tuh rasanya, Pak? Enak sih, bikin ketagihan rasanya. Enak sih, pas rasanya. Untuk lawar kebonya pas. Tidak ada rasa amis atau? Nggak ada amis sama sekali. Pasokan daging kerbau selama ini dikirim langsung dari Pulau Lombok, NTB. Dalam sehari, Ketut Lelut menjual 120 porsi nasi lawar dan serapah kerbau. Setiap harinya, tempat makan sederhana ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 1 siang. Dayutri Laksmi melaporkan dari Kota Denpasar.